Haleluya, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Nyangan sampai Pulau Rote. Mantal iman kita, mantal hati kita, mantal pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yohanes 14 ayat yang ke-6 sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Yesus mengatakan Yohanes 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit ini tidak dalam lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara kita semua yang percaya kepada Dia memperoleh hidup yang kekal. Kalau engkau percaya, engkau dan istri rumahmu akan diselamatkan. Mantap! Dan semoga firman Allah ini digenapi bagi kita dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Dan Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita dalam menghadirkan kerajaan Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kekuatan daripada Tuhan, kepercayaan, kebenaran, kebesaran itu akan terus menyertai kami dalam nama Yesus. Amin. Saya membacakan Mazmur 18 ayat 36. Demikian bunyi firman Allah. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat menentukan Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Haleluya. Jadi tema kita adalah greatness itu keagungan, kejayaan, dan kemegahan, dan kebesaran. Dan jelas dikatakan, ingat ini, apa yang dikatakan oleh Daud, bahwa kemurahan Tuhan membuat kita mengalami greatness, mengalami kejayaan, keagungan, keberhasilan, kesuksesan, dan kebesaran, bukan bagian kebesaran, tetapi dalam arti di mana kita memang Tuhan pakai sebagai alat untuk mempermuliakan Tuhan. Dan bukan karena kuat atau gagah kita, bukan karena kehebatan. Daud mengatakan dia menghadapi kemegahan, kejayaan dalam apapun itu bukan karena kekuatannya, tapi karena kemurahan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata firman Allah, orang dunia atau masyarakat percaya kebesaran diperoleh karena kombinasi antara kesempatan, talenta, atau talent itu atau opportunity, aggressiveness, dan juga effort atau ability. Jadi itu combine, di mana tidak ada yang diperoleh dengan mudah, penuh dengan tangisan, penuh dengan air mata, penuh dengan perjuangan. Tapi itu dalam upaya usaha orang yang dengan kemampuannya sendiri, bukan dengan mengandalkan Tuhan. Dan memang orang dunia bisa juga melakukan itu, menikmati kejayaan, menikmati kebesaran Tuhan, menikmati kebesaran dirinya, menikmati kejayaannya, menikmati kesuksesannya, menikmati keberhasilannya karena upayanya sendiri. Tapi itu tidak akan membawa kelangsungan. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita tidak hidup dengan standar dunia ini, kita hidup menurut standar ilahi, apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan.
Itu sebabnya yang bagian ketiga, orang percaya bahwa orang percaya kita, orang-orang percaya yang hidup ini, sekarang ini, bukan kita hidup di masa lampau, tapi masa kini dan masa yang akan datang. Kalau Tuhan berikan kita kesempatan, tetapi saya mau katakan kepada kita, kalau hiduplah seperti hari ini saja, sehingga kita melakukan yang terbaik. Kita nggak tahu besok itu bagaimana. Makanya kalau ada orang berkata kepada saya, ya hari ini kita berbuat dosa, besok kita besok kita minta ampun. Iya, kalau sempat minta ampun. Kalau tidak, atau hari ini kita bersenang-senang, besok kita cari lagi. Ya, ya, kita itu hidup memang seolah-olah hanya hari ini, sehingga yang terbaik yang akan kita lakukan senantiasa kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa true greatness datang bila kita hidup menurut firman. Jadi kebesaran kita bukan karena ditentukan oleh kekayaan kita, oleh harta kita, oleh keberhasilan kita. Tetapi kebesaran kita ditentukan oleh hidup kita benar di hadapan Tuhan atau tidak. Banyak orang mengalami kesuksesan tapi dengan menghancurkan orang lain. Banyak orang mengalami kaya raya dengan menyisihkan lawan-lawannya. Tapi orang benar harus hidup menurut standar daripada firman Allah. Jadi firman Allah itu direnungkan siang dan malam kepada Yosua. Kau harus merenungkan firman Allah itu siang dan malam supaya engkau berhasil dalam hidup, dalam pertempuran. Dan juga kepada Daud. Dia harus merenungkan firman Allah, ya seperti pohon yang ditanam di aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daun apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi Tuhan menjanjikan bagi kita kalau kita hidup dalam standar. Jadi kita hidup menurut firman Allah. Yang juga bukan hanya sekedar merenungkan, tapi firman Allah katakan kita harus melakukannya. Sebagaimana Yosua 1, 8 dan 9 itu kita harus lakukan dan harus taat kepada firman Allah. Jangan ada bagian-bagian yang kita sisihkan dari kehidupan ini. Tapi betul-betul kita belajar, artinya walaupun tidak mudah, tapi kita punya Roh Kudus, kita punya firman yang akan menolong, kita punya Bapa, punya Yesus, punya Roh Kudus yang akan menolong kita untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Dan kita juga akan hidup menurut standar ilahi, ya standar firman itu, di mana kita tidak mengikuti pola dunia ini. Walaupun pola dunia ini boleh berhasil. Tapi pola dunia ini akan berhasil hanya sampai saat ini saja. Tapi pola yang di standar ilahi itu akan membawa kepada kekekalan kalau kita mentaati. Makanya firman Allah katakan, buat apa orang memiliki dunia ini? Di dunia ini dia punya pun itu. Tapi kalau jualnya binatang nggak ada artinya. Ada orang mengatakan, orang bodoh, orang kaya yang bodoh mengatakan, oh, dia membangun tempat yang luar biasa besarnya untuk tempat penyimpanan bahan-bahan makanan, dan dia berkata, hai jiwaku, bersenang-senanglah, ada banyak makanan. Nah, Tuhan katakan, malam ini juga saya akan ambil. Jadi saya katakan posisi hidup kita, posisi hari ini. Jadi kalau hari ini Tuhan memanggil kita, kita bersama dengan Dia. Kalau Tuhan izinkan kita masuk hari besok, ya puji Tuhan. Tapi kalau kita hiduplah seperti hari ini dalam standar ilahi, sehingga apapun yang terjadi, kita tetap bersama dengan Tuhan. Hidup mati kita bersama dengan Tuhan. Kita milik Tuhan. Haleluya. Dan juga yang terakhir kata firman Allah, kita hidup dalam pengenalan akan Allah dan takut akan Tuhan. Dan itulah kalau kita mau menikmati kebesaran dari ini, kita harus mengenal Allah kita supaya apa? Kita tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati, tidak merasa ini perjuanganku. Ya seperti si Nebukadnezar, aku yang membangun kota ini dan Tuhan buang dia ke hutan seperti burung raja Alia.
makanannya rumput, bayangkan manusia jadi makanan. Ya, karena kesombongan. Tetapi puji Tuhan, tentunya hatinya berbalik dan Tuhan pulihkan keadaan. Nah, jadi kita kalau mengenal Tuhan, kita tidak akan menjadi sombong, tapi akan terus rendah hati dan takut akan Tuhan membuat kita hidup tetap dalam kesucian dan kekudusannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga kita adalah orang-orang yang mati greatness, keagungan, kejayaan, kebesaran, dan lain sebagainya. Tetap berada di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kebesaran bukan membuat kami atau kejayaan, kemegahan, keagungan, bukan membuat kami sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Tapi membuat kami harus lebih rendah hati dan keberhasilan, kesuksesan, bukan membuat kami melupakan Tuhan, tapi malah membuat kami bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Bagaimana Daud terus menyerahkan hidupnya kepadamu, kami juga Tuhan. Kami hidup hari ini, seolah-olah kami hanya hidup hari ini. Kalau Tuhan izinkan kami besok untuk melangkah, terima kasih. Kalaupun Tuhan panggil kami pada hari ini, kami betul-betul melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Sehingga apapun itu tidak menghalangi kami untuk bertemu dengan Tuhan. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang kau derita, percaya bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Mari kita berdoa. Arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bunuh engkau sembuh. Oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah dalam kehidupan, persoalan, arahkan tangan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya, tangan-tangan yang diarahkan kepada pertolongan selalu datang dari Tuhan. Kebaikan, kesempurnaan selalu datang daripada Tuhan. Sebabnya kami datang kepada Tuhan dan Tuhan menolong setiap mereka yang mengarahkan tangan kepada Tuhan. Terima kasih buat pertolongan. Terima kasih buat kebaikan yang kau lakukan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Ya, setiap kami memuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan apabila kita mau istirahat malam hari ini adalah untuk melakukan yang terbaik dengan bersyukur, berdoa, baca firman Allah, dan memperkatakan satu dua ayat dalam firman Allah. Sehingga Tuhan memuliakan dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.